Puji Tuhan, Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya hari ini semua yang hadir dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Amin. Haleluya, karena hari ini saya percaya kalau kita semua boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Penyertaannya yang selalu sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu pagi hari ini dalam ibadah kita kali ini, pada hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan, brothers, sisters, bapak, ibu, semuanya. Mari kita mau renungkan kebaikan Tuhan, kita mau renungkan penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kita nikmati. Apapun kondisi keadaan yang boleh kita hadapi, saya percaya kita semua boleh melewatinya karena Tuhan. Amin. Lalu mari kita merenungkan kasih Tuhan pagi hari ini. Kita satukan hati kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau angkat ucapan syukur kita sama Tuhan. Oh Jesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh hadir di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena Engkau. Semua karena Engkau yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh tiba tempat ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari Tuhan kami mau letakkan segala kekhawatiran kami. Kami mau letakkan segala masalah kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan. Kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran kami. Oh Jesus, Jesus. Mari mengucap syukur sama Tuhan pagi hari ini. Angkat ucapan syukur-Mu sama Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jesus, Jesus. Haleluya. Oh Jesus. Mari angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Yesus Tuhan. Oh Jesus. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu. Haleluya. Oh, mari jemaat Tuhan semuanya, angkat suaramu sembah Dia. Katakan ucapan syukurmu sama Tuhan. Oh skiara labara 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 labara. Skiara labara 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 labara. Skiara labara 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 labara. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat semua yang boleh Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Boleh semua
Untuk yang kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Untuk rencana-rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh sekiara labara 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 labara. Haleluya. Jesus, Jesus. Oh sekiara labara 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 labara. Yes. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Dan sungguh kami bangga Tuhan kalau kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Yang telah melakukan banyak perkara dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari ini Tuhan, kamu nyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Dan juga sebagai bukti kalau kami mau terus berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Hanya rancangan indahmu Tuhan. Indahmu terjadi di hidupku. Hanya Kau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mungkin banyak yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Gak cuman hal-hal yang enak, mungkin ada hal-hal yang pahit yang kita alami, ada hal-hal yang gak enak yang gak kita harapkan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau semua itu boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ending-endingnya pasti baik, amin. Karena rencana Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, yuk mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, hal-hal baik, hal-hal gak enak terjadi dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sehingga boleh menjadikan kita seperti sekarang ini, seperti hari ini, seperti titik ini kita boleh berdiri. Yuk mari kita ingat-ingat kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan
indahmu terjadi di hidup. Hanya Kau Bapa yang mengerti Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pada dengan lebih sungguh katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan iman percaya katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Mari katakan dengan iman, Kaulah Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh,
bersyukur, Bapa kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Jesus, Yesus Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perbuatan-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Sekiara labara 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 laba. Sekiara labara 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 laba. Sekiara labara 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 laba. Yesus Tuhan. Mari angkat suara kita lebih lagi buat Tuhan. Nyatakan ucapan syukur-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Sekiara labara 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 labara. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Yesus Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau khawatir. Kami tidak mau khawatir. Kami tidak mau cemas. Karena masa depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Mari sembah Dia lebih lagi. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya. Yes. Buka hatimu saudara. Buka hatimu biar Roh Kudus yang melingkupi setiap kita. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kita. Buka hatimu. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Yes. Yes. Sekiara labara 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 labara. Rasakan hadiratnya di tempat ini. Rasakan hadiratnya di tempat ini. Begitu nyata, begitu kuat. Sekiara labara 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 labara. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Yes, yes. Haleluya. Kiara labara 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 labara. Haleluya. Kiara labara 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 labara. Kiara labara 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 labara. Oh, Kaulah yang layak kami sembah, Kaulah yang layak kami tinggikan. Sumur hidup kami Tuhan, sumur hidup kami Tuhan, Kaulah yang layak kami sembah. Sekiara labara labara labara. Kita cukup buka hati kita, biarkan Roh Kudus yang menjamah setiap kita pagi hari ini. Buka hatimu, buka hatimu. Sekiara labara 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 labara. Sekiara labara 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 labara. Oh
Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Hanya Kaulah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami puja Tuhan. Jesus, kiara bara. Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Woo! Come on. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, come on, Hope Church. Come on, oh praise. Come on, oh praise. Forevermore, for endless days we will sing. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Woo! Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau Engkau Tuhan telah menjaga kami, memelihara kami Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Rencana-Mu yang indah itu juga Tuhan akan menatakan yang terbaik buat setiap kami. Masa depan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mana dengan penuh rasa syukur katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang sangat kami cinta Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Mari katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Hanya Engkaulah yang kami perlukan Tuhan, Engkau yang ku perlu, bahkan melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku tak pernah berhenti saya percayakan kepada hamba-Nya, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Berilah buat Tuhan saudara. Haleluya. Sungguh rahmat-Mu selalu baru dan tetap setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami begitu merasakan lawatan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang selalu baru Kau berikan bagi kami setiap pagi Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami. Tapi kami berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memimpin kami. Sehingga kami bersekutu memuji menyembah Engkau di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu ingin mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kami hikmat marifat dari surga turun atas kami semua Tuhan. Sehingga firman ditaburkan Tuhan, boleh dapat kami mengerti Tuhan. Ketika kami mengerti firman itu Tuhan, firman itu tertanam dan tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat Tuhan.
Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan melalui kami. Karena firman itu tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus lingkupi kami, ruangan ini dengan kuasa roh-Mu Bapa. Dan biar kami fokus untuk menerima berkat yang luar biasa ini pagi ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Pak Pendeta Nathan Subroto untuk bisa membawakan berkat firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Pendeta Oman Alwijaya. Saya melayani bergereja di GBI Kalijaya Yordan, Teluk Naga Bapak Ibu. Jadi Tangerang Utara ya, bisa dikenal itu PIK 2 lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini saya bisa berada bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, semua anak kebaikan Tuhan. Saya juga bersama dengan istri saya yang ditemani, selalu menemani dalam suka duka dan juga pelayanan kami. Ya puji Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu ya, saat ini kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Demo, anarkis, tapi saya begitu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi bangsa kita. Sama seperti pada pagi hari ini saya akan memberikan tema, media Allah berbicara kepada umatnya. Kalau mungkin kita berkata, kenapa Tuhan bangsa kami ini begitu sering diobrak-abrik? Bangsa kami ini mengalami hal-hal tidak baik. Atau mungkin kehidupan saudara dan saya, kita sedang bergumul yang begitu hebat. Tuhan kenapa pergumulan harus terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan? Dan di manakah engkau? Tapi saudara, pagi hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan itu selalu berbicara bagi saudara dan saya di setiap waktu. Ya. Kalau kita buka ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini di Ibrani 9 ayat 4 dan 5 saudara. Semoga kita bacakan firman Tuhan di sini saudara. Di situ tempat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli berisi emas mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, lalu yang kelima, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ya puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berbicara bagaimana Tuhan Allah itu memiliki media untuk Tuhan sendiri bisa berbicara terhadap saudara saya. Kita melihat bahwa di perjanjian lama bahwa Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui satu benda yang Tuhan sendiri suruh saudara. Yaitu dikenal dengan nama tabut perjanjian. Ya. Kita melihat bahwa tabut perjanjian ini disuruh Tuhan melalui Musa. Dalam Ulangan 10 bahwa Musa harus memilihkan satu tempat atau satu bahan-bahan yang ukurannya sama persis seperti Tuhan perintahkan saudara. Ya. Kita melihat bahwa tabut perjanjian ini adalah berisi 3 benda saudara. 3 benda yang pertama buli-buli emas yang berisi mana, tongkat Harun yang bertunas dan 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Dan di atasnya itu ada tutup pendamaian yang dijaga oleh 2 kerup dan disitulah Tuhan berbicara. Unik sekali saudara, kenapa Tuhan itu memerintahkan Musa membuat satu tabut saudara. Kita melihat bahwa sejarah bangsa Israel waktu itu peradaban di Mesopotamia itu banyak sekali orang-orang menyembah satu Allah lain. Benda-benda atau juga patung-patung atau bahkan juga benda-benda penerang seperti matahari, bulan. Dahulu mereka semua umat manusia menyembah benda-benda itu. Yang mana menurut mereka benda-benda tersebut berkuasa atas hidup mereka, memberkati mereka. Dan tak ayal juga bangsa Israel juga mengikuti apa yang kata bangsa-bangsa lain disembah saudara. Untuk itu Musa diperintahkan Tuhan membuat satu benda tabut perjanjian ini supaya apa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa dengan tabut ini ada aku Allah yang hidup yang harus kau dengarkan.
yang harus kau turuti setiap apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tabut ini serta-merta Tuhan buat agar apa? Agar bangsa Israel fokus kepada Allah yang hidup. Fokus kepada tabut itu di mana Tuhan bernaung. Dan Tuhan melakukan satu mujizat, saudara. Kita melihat di sini ada 3 benda di dalam tabut itu, saudara. Ya, yang saat ini tabut itu sudah tidak ada, saudara ya. Karena pada waktu zaman Raja Nebukadnezar, bangsa Israel Selatan yang namanya Yehuda itu diserang. Dan seluruhnya diporak-porandakan, termasuk tabut ini. Tabut ini menjadi hilang sampai saat ini, saudara. Dan pagi hari ini saya berbicara bukan secara physically bahwa 3 benda ini yang saat ini pun juga bisa berbicara pada saudara saya. Bukan, tetapi melambangkan 3 rohani yang tersimpan dan maknanya terhadap 3 benda ini, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, kita ada namanya 2 loh batu, saudara. Karena di dalam tabut ini ada 3 benda yang secara rohani menggambarkan bagaimana Allah berbicara terhadap saudara dan saya. Yang pertama, saudara, 2 loh batu. Dalam Ulangan 9 ayat 10, Tuhan memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulis jari Allah, di mana setiap firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Yang pertama, 2 loh batu ini, Musa ketika disuruh Tuhan naik ke gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, Tuhan bertemu muka dengan Musa, saudara. Lalu Tuhan memberikan 2 loh batu ini, saudara. 2 loh batu ini Alkitab mencatat bahwa ada salah satunya 10 perintah Allah yang harus disampaikan oleh bangsa Israel. Jadi yang pertama, saudara, media Tuhan berbicara adalah perintah firman Tuhan. Kalau saat ini lebih dikenal sebagai yang namanya Alkitab. Alkitab ini adalah media Allah berbicara kepada saudara saya. Jadi kalau saudara membaca hanya seminggu sekali, berarti Allah hanya berbicara terhadap saudara seminggu sekali. Kalau mungkin kita tidak membuka Alkitab sama sekali, berarti kita tidak pernah mendengar suara Tuhan dalam Alkitab ini. Karena jelas tertulis, pertama kali bangsa Israel menerima 2 loh batu itu, isinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mengatur perjalanan bangsa Israel semakin diberkati. Jadi saudara, komunikasi kita akan Tuhan ini adalah melalui firman Tuhan yang ada saat ini bagi saudara saya yang saudara sedang pegang. Atau mungkin saudara melihat handphonemu berisi dengan Alkitab, firman Tuhan, itulah ketika engkau buka Alkitab itu, maka Tuhan berbicara terhadap engkau melalui firman Tuhan ini, saudara. Jadi saudara, Alkitab firman Tuhan ini, bagaimana rahasia-rahasia kehidupan bisa kita dapatkan. Banyak saat ini orang berkata, Tuhan, bagaimana aku melihat Engkau? Bagaimana aku bisa mengerti maksud-Mu? Pagi hari ini saudara, bukalah Alkitab-Mu. Supaya engkau mengetahui Tuhan berbicara atas hidupmu, saudara. Sama seperti bangsa Israel, diberikan 2 loh batu ini, supaya dia mengerti apa maunya Tuhan. Kalau kita mengerti apa yang maunya Tuhan, maka hidupmu, saudara, akan disertai Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita semua, kalaupun kita tidak membaca perintah-perintah Dia, saudara. Karena di dalam kandungan firman Tuhan ini banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang membaca firman Tuhan, orang-orang yang menerima firman Tuhan itu, dan dia mendengarkan suara firman Tuhan melalui Alkitab, maka orang tersebut hidupnya akan selalu Tuhan kuatkan. Banyak orang saat ini, saudara, saya melihat di TikTok, di YouTube, atau bahkan di Instagram, kerusuhan ini orang pada ketakutan. Bandara Soekarno-Hatta itu penuh, sesak. Takut terjadi kejadian 98. Mereka takut. Kenapa? Karena mereka melihat keadaan real saat ini sedang baik-baik saja. Jadi saudara saat ini yang bisa duduk di tempat ini, saudara adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang percaya bahwa saudara dan saya berada dalam naungan Tuhan. Amin, saudara. Ketika engkau menerima firman Tuhan ini, engkau tidak akan menjadi bimbang.
Engkau tidak akan menjadi takut, bahkan engkau akan dituntun bagaimana kita harus bertindak dalam kehidupan kita, saudara. Makanya penting sekali saudara dan saya setiap harinya membaca firman Tuhan ini. Dua loh batu ini harus selalu ada dalam hati kita, saudara. Karena manusia, saudara, perlu yang namanya sosok yang berkuasa dalam hidupnya untuk menopang setiap kehidupan saudara. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Beberapa kali ketika saya membaca firman Tuhan setiap paginya dengan istri, dengan anak-anak, Tuhan selalu berbicara melalui firman Tuhan bahwa setiap harinya Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Bahwa setiap harinya bahkan dalam keadaan terburuk pun Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi setiap harinya saudara, kita secara manusia pasti ada rasa khawatir. Ada rasa takut manusiawi. Tetapi firman Tuhan ketika kita mendengar, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Dan memberikan damai sejahtera. Jadi meskipun huru hara sana sini saudara. Mungkin kita mau beli tiket ke Singapura, karena nggak ada rumah di Singapura saudara. Atau mungkin tiket kurang kalau kita mau pergi ke Amerika, kabur. Karena banyak sekali kerusuhan di Jakarta saudara. Tetapi saudara, bukan apanya kita miliki bisa menyelamatkan kita. Tetapi ketika firman Tuhan itu kita miliki dalam hati kita, maka keselamatan kita pun Tuhan jamin saudara. Makanya kekuatan orang percaya bukan harta benda saudara. Bukan apa yang dimiliki. Bukan kemampuan hebat. Bukan talentanya begitu luar biasa. Tapi kekuatan kita orang percaya adalah firman Tuhan yang selalu ada dalam hati kita saudara. Itu yang menguatkan kita. Makanya saudara, orang-orang percaya ketika dia merenungkan firman Tuhan. Dia begitu percaya hidupnya Tuhan atur. Dan kekhawatiran tidak pernah melingkupi hidupnya. Kekhawatiran tidak pernah menguasainya. Ketakutan tidak pernah menguasainya. Karena dia tahu firman Tuhan menuntun jalan hidup orang percaya kepada pengharapan dan damai sejahtera. Pagi hari ini saudara, sebab banyak engkau setiap harinya, apakah engkau mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan? Atau melalui channel YouTube, tetap pendeta berkhotbah saudara. Atau mendengar renungan, bukan renungan setiap harinya dari gembala. Apakah engkau membacanya setiap hari? Penting sekali saudara. Karena kita melihat bahwa sejarah mencatat dalam kitab Alkitab saudara. Bahwa bangsa Israel itu dia 40 tahun di padang gurun. Kenapa bangsa itu masih hidup? Karena ada firman yang selalu ada dalam setiap kehidupan bangsa itu saudara. Kalau tidak ada firman, bangsa itu akan mati. Jadi firman ini saudara adalah kehidupan bagi kita orang percaya. Saudara, kalau kita membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu, di sini Tuhan sudah kasih contekannya saudara. Kalau kita sekolah, kita kan kalau nggak bisa paling ngeliat apa saudara, contekan ya. Atau kita sebelum ujian kita pasti belajar, bahan-bahannya akan keluar. Nah Alkitab ini pun bahan-bahannya akan keluar dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita sudah tahu ketika kita mengalami satu hal. Oh iya aku tahu firman Tuhan telah bilang seperti ini. Caranya bagaimana harus kita menghadapi seperti ini. Oh firman Tuhan berkata seperti ini. Aku harus seperti ini melakukannya. Orang-orang yang selalu Tuhan pimpin hidupnya, dia akan mengikuti apa kata Tuhan dalam hidupnya saudara. Jadi pagi hari ini saudara, bacalah firman Tuhan sebagai di mana Tuhan, media Tuhan berbicara bagi saudara dan saya. Jangan saudara ada satu anak muda bicara seperti ini waktu retret retret tentang youth anak muda bicara seperti ini. Pak, saya nanya Pak, saya bergumul begitu hebat. Kenapa kok saya udah menyembah Tuhan berjam-jam, 2 jam setiap harinya. Kenapa Tuhan tidak pernah berbicara kepada saya Pak? Gimana caranya supaya Tuhan bisa berbicara pada saya? Saya bilang seperti ini, kamu yakin Tuhan tidak berbicara dalam hidupmu? Enggak pernah, dia bilang. Kamu yakin saya tanya? Enggak pernah Kak. Justru saya mau nanya kepada Bapak, bagaimana Tuhan berbicara pada saya? Kau menyembah Tuhan? Iya. Memang kau tidak mendengar surat Tuhan? Tidak Pak. Setiap paginya kau baca firman Tuhan. Saya baca. Di situ
Tuhan berbicara dalam hidupmu? Melalui firman, saya bilang. Saya tanya, apa yang kau baca hari pertama, apa yang kau terima saat itu? Dia mulai mengingat-ingat. Dia mengingat, oh iya, dia lo bertobat. Saudara, banyak orang berpikir seperti ini. Ketika Tuhan berbicara harus ada tanda. Harus ada audible dari langit. Hai anakku. Wah, kalau sekarang saudara kabur semua. Ya, dari langit ada suara gitu, hai anakku. Saudara, semua firman itu sudah dikutip melalui rasul-rasul, melalui nabi-nabi dengan yang namanya Alkitab. Jadi saudara, jangan kita berpikiran yang terlalu jauh. Kalau kita ingin Tuhan berbicara harus dengan audible, suara dari manapun itu. Tidak saudara, ada saat-saatnya juga Roh Kudus bisa berbicara dalam hati kita. Tetapi panduan utama kita pagi hari ini, bagaimana Tuhan berbicara terhadap saudara dan saya adalah melalui firman Tuhan. Semakin banyak engkau membaca firman Tuhan, semakin hidupmu bertumbuh. Semakin saudara membaca merenungkan firman Tuhan, maka semakin engkau dikuatkan oleh Tuhan, saudara. Semakin kau merenungkan firman Tuhan, maka engkau semakin tidak terkalahkan oleh keadaan. Saudara, berapa banyak sekali pergumulan-pergumulan silih berganti datang dalam kehidupan saya, saudara. Kalau saya tidak mengadakan Tuhan, kalau saya tidak membaca firman Tuhan dan saya tidak merenungkannya, mungkin hidup saya bisa kolaps. Saya bisa lemah. Bisa gampang menyerah. Tetapi saya bisa bertahan, saudara. Karena ada firman itu yang hidup dalam hidup saya, saudara. Itu yang membuat kita tetap bertahan sampai saat ini. Bahkan orang-orang dunia melihat, sepertinya Bapak itu gak pernah ada pergumulan. Kenapa? Karena saya lihat muka Bapak begitu ceria. Saya bilang puji Tuhan, karena Tuhan yang membuat segala sesuatu, saudara. Orang-orang di luar sana sudah mencari kekuatan atas kemampuan mereka tidak akan pernah dapatkan. Orang-orang kaya mendapatkan satu kekuatan apa yang dia miliki. Saat ini saudara, kita melihat banyak rumah-rumah mewah dijarah, dihancurkan, dihabiskan. Apa yang mereka andalkan tentang kekuatan akan habis semua, saudara. Tapi kalau engkau mengandalkan apa yang terlihat itu firman Tuhan, maka engkau tidak tergoncangkan dalam hidupmu, saudara. Penting sekali, saudara. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang tertulis. Lalu yang kedua, saudara, kita baca di Bilangan 17 ayat yang kelima. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungutnya, diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kau dengar lagi. Media Tuhan berbicara yang kedua dalam tabut perjanjian itu adalah tongkat Harun yang bertunas atau berbunga, saudara. Di kitab Bilangan 17 ayat kelima, bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak suka, mereka ragu akan kepemimpinan Harun. Menurut mereka, bagaimana Harun memimpin? Dia nggak bisa. Sampai saat ini pun juga saya belum melihat tanda perjanjian. Katanya Tuhan melepaskan kami semua dari budak bangsa Mesir untuk mendapatkan tanah perjanjian yang makmur. Tapi mana? Bangsa Israel bersungguh-sungguh terhadap Harun. Dibilang apa? Harun itu nggak becus sebagai pemimpin. Sedangkan Harun ditabiskan oleh Musa melalui Tuhan, saudara. Tapi bangsa ini bersungguh-sungguh melihat apa? Harun itu nggak mampu, nggak bisa, diprotes. Tuhan berfirman dalam Bilangan 17 ayat kelima. Jadi 12 suku bangsa Israel suruh apa? Suruh ambil kayu, tongkat. Lalu apa? Tongkat itu ditaruh di depan kemah pertemuan. Kalau saat ini sekarang itu gereja, saudara. Dulu belum ada gereja, belum ada bait suci, belum dibuat. Jadi masih pakai tenda, karena masih nomaden bangsa Israel. Perjalanan dari padang gurun menuju tanah perjanjian. Ketika waktu 12 suku itu menaruh satu-satu tongkatnya, kayunya, kayu kering, saudara. Kayu kering di depan mesbah pertemuan, kemah pertemuan. Lalu Tuhan bilang apa? Kayu yang bertunas berbunga itulah orang yang kupilih. Alkitab mencatat bahwa apa? Tongkatnya Harun itu bertunas berbunga. Berarti apa, saudara? Yang kedua, media Tuhan berbicara adalah melalui hamba Tuhan yang dipilih, saudara. Jadi Tuhan bisa berbicara terhadap hamba-hamba Tuhan yang dipilih. Jadi saudara, ketika ada hamba Tuhan berbicara seperti ini, ya, kau jangan lalukan.
melalui telingamu. Tuhan bisa berbicara melalui mereka semua. Karena Tuhan telah memilih hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan satu firman untuk saudara semua, saudara. Kita melihat di sini, ketika bangsa Israel melihat kayu yang bertunas ini ada pada Harun, maka Harun ini menjadi imam besar sampai keturunannya. Karena Tuhan telah memilih, saudara. Jadi saudara, yang kedua Tuhan berbicara melalui orang-orang yang dipilihnya. Jadi hari ini ketika ada pendeta, ada hamba Tuhan yang berbicara tentang firman Tuhan, jangan kau skip firman Tuhan itu. Karena Tuhan bisa berbicara melalui itu semua, saudara. Banyak orang-orang yang menjadi tuli akan firman Tuhan. Banyak yang hatinya tidak mau menerima firman karena melihat apa? Udah tahulah saya khotbah pendeta seperti itu. Saya tahulah ini pendetanya kaku khotbahnya. Saya tahulah pendeta ini gak ada lucunya khotbahnya. Karena mereka melihat physically apa yang diterima, saudara. Tetapi tahukah saudara, firman Tuhan berkata bahwa kayunya bertunas itu menandakan bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk berbicara melalui umatnya. Jadi saudara, jangan pernah kau skip setiap apapun yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara. Karena Tuhan bisa berbicara melalui mereka. Kita memang tidak boleh mengutuskan hamba Tuhan. Tidak boleh, yang kita kutuskan itu hanya Tuhan Yesus. Tetapi perantaraan melalui firman-Nya, melalui ucapannya adalah melalui hamba Tuhan. Berarti apa saudara? Kita semua harus respect terhadap hamba Tuhan. Apa yang disampaikan, itulah Tuhan mau kita menerimanya dengan penuh sukacita. Kita melihat ketika Tuhan membuktikan bahwa orang-orang yang dipilihnya itu adalah bagian daripada sambungan lidah Tuhan untuk umatnya. Maka umat itu pun dipimpin oleh Tuhan dengan luar biasa. Lalu saudara, orang-orang yang berbicara, hamba Tuhan yang berbicara untuk umatnya, bukan serta-merta patokannya hanya hamba Tuhan, saudara. Tetapi juga ada orang-orang di luar sana, dalam keluarga juga bisa Tuhan pakai untuk bisa berbicara melalui kita. Contohnya, kita punya istri bisa berbicara hal yang baik terhadap suaminya. Itu pun juga Tuhan bisa bekerja. Suami juga ketika berbicara yang baik, apa yang baik terhadap istrinya, terhadap anaknya, itu pun juga Tuhan juga bisa berbicara melalui suami atau melalui orang tua. Jadi apa yang kau dengar yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, percayalah itulah media Tuhan memakai orang-orang pilihannya untuk menegur kita, menasihatkan kita, bahkan menguatkan kita. Tetapi kalau ada samping kiri kananmu berkata seperti ini, udahlah engkau jangan terlalu banyak berdoa, kau terlalu banyak bergumul, udahlah kau kesini aja udah pasti itu dari setan, saudara. Tetapi kalau ada orang hal-hal yang mendengarkan sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang merupakan daripada Tuhan. Dan engkau harus notice, dan engkau harus peka bahwa ketika engkau mendengar apa hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menegur, kau harus merubah hidupmu supaya apa? Tuhan mau memulihkan hidupmu dan memberkati engkau, saudara. Jadi yang kedua, saudara, media Tuhan berbicara adalah melalui hamba-hamba Tuhan dan orang-orang pilihannya. Kenapa? Orang-orang yang mau menerima firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan atau orang-orang pilihannya adalah orang-orang yang rendah hati, saudara. Kalau tidak ada kerendah hatian, orang tidak akan mau menerima apapun, saudara. Kalau orang yang memiliki tinggi hati, merasa dia paling pintar, merasa dia paling hebat, merasa dia paling pengalaman, ketika dinasehati, dikasih tahu firman Tuhan, mereka bilang, aduh kamu itu baru kemarin sore. Kamu itu belum makan asam garam, baru asam doang. Saya asam garam kecut semua, saya sudah lalap semuanya. Kamu baru asam doang, belum yang lain, saya sudah. Tapi kalau orang rendah hati, dia peka sekali, dia mau menerima teguran, dia mau menerima apa yang dikatakannya untuk kebaikan, saudara. Dan orang rendah hati adalah orang yang selalu diberkati. Kenapa? Karena dia bisa menerima hal-hal yang baik sekalipun, bahkan buruk sekalipun. Orang-orang rendah hati pun adalah orang-orang yang tidak mudah digoncangkan oleh keadaan, saudara. Karena kenapa? Dia tahu setiap keadaan hidupnya terjadi dengan kerendahan hati dia. Saya tahu bahwa Tuhan ada satu rencana dan maksud yang baik di kehidupan saya. Tetapi kalau orang-orang yang tinggi hati, dia merasa menggunakan kepintarannya, banyak ketika dia gagal, dia menjadi kecewa. Jadi hari ini, yang kau mungkin saat ini kau memiliki nilai akademis begitu pintar, rendahkanlah hatimu. Dengarlah firman Tuhan dengan baik dan benar.
Supaya apa? Supaya ketika apa yang kita miliki terbatas ini kita mentok. Kita tahu ada satu sisi yang bisa menopang hidup kita, itu firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak akan menuju kepada kebinasaan. Hidup kita selalu berada dalam naungan Tuhan. Jadi saudara, ketika engkau mau menerima apapun itu, baik dari hamba-hamba Tuhan atau orang terdekatmu, apa yang baik, kau bisa menerima itu semua, maka hidupmu juga akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, media Tuhan berbicara kepada kita. Kita buka di kitab Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Yang ketiga, media Tuhan berbicara bagi bangsa Israel. Dan saat ini bagi kita semua, makna rohani adalah buli-buli emas yang di dalamnya mana. Saudara, buli-buli emas ini berisi mana? Berbicara bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Bagaimana Tuhan mencukupkan sesuatu, dan mana juga berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ada banyak cara Allah bisa lakukan untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda dan saya, saudara. Allah bisa menegur kita dalam situasi, Allah juga bisa menegur dari suatu keadaan, dan itu gambaran dari buli-buli besi emas. Kita tahu, saudara, bahwa bangsa Israel 40 tahun Tuhan pelihara dengan makan mana. Kalau saudara melihat dalam peta, ya, peta itu ada 3 warna. Yang pertama warna biru, itu laut. Warna hijau itu tumbuh-tumbuhan, berarti tanah itu subur. Yang ketiga ada warna coklat. Kalau saudara melihat peta, ya, atau melihat di Google itu, di Maps, di Globe itu kita melihat, kalau pada malam kita mulai kecilkan, setting satelit ya, saudara. Yang hijau itu kalau malam hari banyak lampu. Yang biru tidak ada lampu, hanya sesekali, dikit. Tapi ada satu warna yang tidak ada lampu sama sekali. Warna apa? Warna coklat. Coklat ini adalah padang gurun. Tandanya apa, saudara? Tidak pernah ada manusia yang bisa hidup di padang gurun. Enggak bisa. Enggak ada bisa manusia yang hidup di padang gurun. Tetapi Tuhan membuktikan bangsa Israel 40 tahun dia hidup dicukupkan oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahkan kasutnya, sepatu dan pakaiannya selama 40 tahun tidak rusak, saudara. Itu kuasa Tuhan. Bukan kemampuan manusia, bukan teknologi. Manusia saat ini, saudara, coba kalau suruh bangun rumah di padang gurun, gak ada apa-apa, mati, saudara. Cuman ada apa? Coba ada ular berbisa, saudara. Tetapi menandakan bagaimana, saudara? Bahwa mana yang Tuhan berikan adalah bukti setiap kehidupan saudara dan saya, baik buruknya, Tuhan tetap berbicara. Kalau kita lihat saat ini ya, bangsa kita sedang demo anak di mana-mana. Saya percaya dalam situasi seperti itu pun Tuhan berbicara. Bagi kita orang percaya, dan juga bagi anggota DPR, dan juga bagi pemerintahan, Tuhan berbicara melalui situasi, saudara. Sama seperti Tuhan berbicara dengan mana yang Tuhan pelihara bangsa ini, saudara. Mana ini, saudara, juga berbicara bagaimana selama bangsa Israel 40 tahun itu menuju tanah perjanjian. Makna rohani apa, saudara? Selama saudara saya hidup dalam dunia, sebelum kepada tanah perjanjian, surganya Tuhan janjikan, Tuhan tetap berbicara terhadap saudara dan saya. Melalui apa? Melalui situasi kehidupan. Entah saat ini engkau mengalami situasi padang gurun kah? Sama seperti bangsa Israel waktu itu. Entah mungkin saat ini engkau mengalami hal tidak baik kah? Kau bergumul begitu hebat kah? Tetapi saudara mesti peka, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap berbicara melalui situasi itu, saudara. Supaya apa? Supaya kita melihat, memandang situasi itu, bahwa apa yang harus saudara saya lakukan, apa yang harus kita rubah, apa yang harus kita upgrade dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga apa? Ketika ada masalah itu terjadi pun, kita bisa melewati dengan baik. Jadi saudara, Tuhan mengajarkan saudara saya melalui setiap kehidupan kita.
banyak orang-orang dan juga orang-orang jemaat kami juga bersaksi saudara. Mereka dari hidup bergumul, dari orang usaha begitu hebat, lalu COVID, bangkrut, tutup, punya hutang banyak. Enggak bisa buat apa-apa, cuma bisa nangis saudara. Hutang tadi nggak punya hutang, jadi punya hutang banyak, COVID saudara. Mulai bekerja lagi. Bekerja pun juga gajinya karena orang sudah tua saudara, jadi dia menerima sales, ya terima gaji apapun yang dia terima karena nggak produktif dari usia. Tetapi dari pekerjaan yang hanya UMR itu, kejadian tidak baik, Tuhan berbicara loh. Selama bertahun-tahun ini jemaat yang saat ini yang kami layani saudara, orang itu saya melihat bahwa semakin hari Tuhan semakin menampakkan dalam pekerjaannya. Dan orang tersebut Tuhan rubah cara pikirnya. Cara pandang terhadap Tuhan. Orang tersebut saya lihat semakin bijak. Berarti apa saudara? Tuhan berbicara dalam situasi mendatangkan kebaikan. Dia mau merubah hatimu. Dia mau merubah pikiranmu. Dia mau merubah mungkin keangkuhan kita saudara. Supaya kita menjadi rendah hati. Ketika satu titik di mana kita tidak bisa menyelesaikan. Namun kita peka terhadap suara Tuhan melalui setiap kehidupan. Maka hidup kita pun akan semakin lebih baik saudara. Walaupun untuk mencapai kebaikan itu perlu proses. Jemaat yang kami layani ini saudara, dia mengalami pergumulan selama 8 tahun saudara. Hidup sulit saudara. Bahkan untuk makan aja sulit saudara. Tetapi hari ini dia Tuhan bangkitkan kembali melalui situasi kehidupannya. Dan dia berkata kepada saya, kalau bukan Tuhan, saya akan hancur. Kalau bukan Tuhan, saya akan mungkin mundur. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa sampai saat ini, saudara. Dan yang luar biasa, saudara. Saudara tahu ya kan, saat ini kan Shopee kan dinaikin pajaknya 2 kali lipat ya. Mungkin teman-teman tahu semua ya, saudara semua ya. Jadi kan orang-orang kan yang pedagang itu semakin sepi. Karena untung semakin tipis ya. Tetapi ini yang jemaat ini saudara, itu luar biasa. Memang semakin tipis, tetapi saudara setiap harinya, wah itu orderannya mau banjir saudara. Sampai satu hari itu dia harus mempacking 100 packingan saudara. Dan saya kaget, itu setiap hari. Besok setiap hari. Saya selalu tanya, gimana posisinya sekarang? Iya saya di rumah, apa? Packing. Tuhan bisa memberkati kita dengan cara apapun. Dengan situasi-situasi yang tidak baik pun Tuhan berbicara saudara. Tugas kita apa? Merespon itu sebagai satu yang baik, hal yang baik. Dan tetap mengucap syukur. Dan saya melihat bahwa kunci orang itu berhasil melewati masa sulitnya. Dia tetap melayani. Orang ini dipercaya menjadi majelis KPA, pemuda dan anak. Dia setiap hari datang beribadah sama-sama dengan anak yudnya. Kasih semangat. Saya kaget, ini orang kasih semangat, saya tahu bahwa hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa orang itu bisa kuat? Karena ada firman Tuhan, dia tahu semua terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa berbicara dalam keadaan tidak baik pun, bahwa aku percaya karena tidak baik pun Tuhan berbicara supaya aku bisa hidup lebih baik. Karakter aku dibentuk, pola pikir aku dibentuk, tindakan aku pun dibentuk. Jadi orang-orang yang tetap setia pada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Hari ini engkau yang setia hari ini, Tuhan tidak akan meninggalkan hidupmu saudara. Tuhan tetap menopang hidupmu, apapun situasi hidupmu saat ini. Mungkin engkau sedang tidak baik-baik saja dalam taraf pekerjaanmu, ekonomimu, usahamu. Mungkin seolah aku sudah di ujung jurang Tuhan. Tapi aku tidak pernah melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan binasa oleh setiap ekonominya saudara. Tetapi orang yang percaya Tuhan akan dibangkitkan semangatnya, pola pikirnya. Dan apa saudara, kekuatan itu timbulnya daripada Tuhan saudara. Makanya orang-orang yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan berbicara dalam setiap situasi hidupnya. Dan dia bisa melakukan menjalani kehidupan dia, walaupun tidak baik-baik saja. Orang tersebut menjadi orang yang tidak bisa dijatuhkan oleh apapun saudara. Ada badai lagi dia tahu, oh aku tahu ini badainya, aku sudah tenang. Ketika datang lagi mana bahaya, oh aku tahu ini aku bisa tenang.
Jadi orang-orang yang selalu mengerti akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berbicara dalam setiap situasi hidupnya, saudara, meskipun tidak baik-baik saja, dia orang-orang yang akan menjadi kuat. Nggak gampang putus asa, nggak gampang nangis, nggak gampang menyerah, nggak gampang kecewa. Karena Tuhan mau membentuk anak-anaknya supaya menjadi anak-anaknya tangguh, saudara. Jadi saudara, meskipun saya berdiri di tempat ini, saya hamba Tuhan. Saya pun tidak lepas dari namanya pergumulan hidup, saudara. Selama kita injak di muka bumi, saudara, pergumulan selalu ada. Kecuali kita sudah meninggal. Meninggal pun juga ada masalahnya, katanya. Kata Komeng katanya. Udah enak-enak dikubur pelebaran jalan. Nanti begitu. Mayatnya pinggir-pinggir. Ini bicaranya seperti itu, saudara ya. Jadi dalam dunia ini tidak ada yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Tetapi Tuhan mau ciptakan masalah itu supaya saudara bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Tetap pegang kendali Tuhan. Tetap percaya bahwa dalam kesulitan pun Tuhan akan memberikan mana bagi saudara dan saya. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, enggak ada makanan semuanya. Dia minta atau mengeluh, Tuhan mana kita bisa mati kelaparan. Tuhan kasih mana yang tidak pernah orang di muka bumi makan. Cuman bangsa Israel yang makan mana, roti dari surga. Dan Alkitab mencatat dalam sejarah bagaimana bangsa itu hidup 40 tahun. Berarti saudara, dalam kondisi buruk pun engkau saat ini, Tuhan tetap memelihara kita semua. Jadi Tuhan tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap setia. Lalu respon kita apa, saudara? Respon kita adalah tetap mengucap syukur. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan engkau kendor ibadahmu, jangan engkau kendor doamu, jangan engkau kendor baca firmanmu, jangan engkau kendor melayani Tuhan. Apapun tantangan dalam hidupmu, tetap maju semangat bersama dengan Tuhan. Karena engkau akan dipelihara Tuhan oleh mana, roti dari surga. Jadi saudara, pagi hari ini, ketiga media Tuhan berbicara bagi kita. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, Alkitab. Kau harus baca Alkitab setiap hari, saudara. Lalu yang kedua, Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Jadi engkau jangan pernah men-skip apa yang Tuhan taruh pada gembalamu atau pendeta-pendetamu, saudara. Yang ketiga, saudara, Tuhan berbicara melalui situasi kehidupan kita. Berarti jangan pernah bilang seperti ini, Tuhan kok gak bicara sama saya? Tidak, saudara. Sejak kau lahir sampai kau dewasa, sampai kita tua, dia tetap berbicara melalui 3 poin ini, saudara. 3 poin ini engkau harus pegang. Engkau harus terima dengan baik. Dan kau lakukan supaya apa? Yang pertama, engkau dikuatkan. Engkau diteguhkan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang percaya Tuhan, yang hidupnya porak-poranda Tuhan pulihkan. Terakhir, saudara, sebagai penutup, ada satu kesaksian, saudara. Ini kesaksian yang menginspirasi, bahkan menurut saya sedikit di luar naral, tapi Tuhan bekerja di luar naral, saudara ya. Jadi ada seorang bapak-bapak, dia ini bekerja sebagai salesman. Dia bekerja sebagai salesman, sales selang, saudara. Dia punya 3 anak. Hidupnya kontrak pindah-pindah. Ini jemaat tempat kami juga, saudara. Kontrak pindah-pindah. Kontrak pindah-pindah bukan karena dia mau lebih dekat kerjaan, bukan. Karena gak punya duit. Jadi harus keluar, diusir, pindah. Pindah-pindah nomaden. Ya. Jadi anak itu dan istri itu, kalau mau makan, tunggu suaminya pulang dulu. Ada yang mengalami? Saudara ada yang mengalami gak hidup seperti itu? Enggak ada ya? Berarti hidup saudara jauh lebih baik, saudara. Tuhan begitu baik, saudara. Tapi orang Tuhan ini pun juga begitu baik terhadap bapak ini, saudara. Saya lihat, saudara. Seorang istri dan anak-anaknya belum bisa makan ketika suaminya pulang. Saudara coba bayangin. Bagaimana posisi bapak ini, saudara? Satu titik, kan dia kasih motor ya, dia naik angkot, saudara, mau pulang ke kontrakannya, motor ditaruh di kantor.
dia dicopet. Bayangin, uang yang untuk makan, untuk bayar kontrakan dicopet. Saudara bagaimana? Saya pikir aja saudara, itu udah buntu ya. Aduh gimana ini? Saya kalau merasakan ya saudara, aduh ini bagaimana ya? Saya nggak bisa berpikir. Tapi yang satu yang saya lihat, istri dan anak-anaknya dan suami ini tidak pernah ada satu kata pun menghujat Tuhan. Tidak satu pun perkataan dari mulutnya menghujat Tuhan. Enggak ada tuh anak-anak ngomong begini, Tuhan jahat, Tuhan gak kasih apa-apa, kami ngontrak, pindah-pindah semuanya. Makan cuma nasi sama garam dikepel-kepel, karena makan sama telur, jarang sekali makan enak, gak pernah bersungut-sungut. Orang tetap katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Meskipun dia berkata dengan mencurahkan air mata saudara ya. Mungkin hati kedagingan dia memberontak, tapi dia ingat firman Tuhan. Bagaimanapun Tuhan bisa berbicara melalui situasi hidup dia. Dia percaya bahwa kehidupan tidak baik pun, titik terendah pun Tuhan membuat mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saudara. Jadi dalam mulutnya nggak pernah sungut-sungut. Selalu hanya bisa mengeluarkan air mata dan mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara, dia bergumul bertahun-tahun sampai akhirnya karena dia orang setia, Tuhan kasih yang luar biasa. Dia masih jadi sales, saat ini sudah pensiun saudara. Tapi orang ini dan dulu pindah-pindah kontrak. Dia punya kontrakan saudara. Dulu yang kontrak pindah-pindah, orang ini punya kontrak. Dan orang ini pun salah satu yang menjadi donatur di gereja kami. Orang yang sulit saudara. Yang gak punya apa-apa, titik terendah. Dia hanya percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Apakah saudara percaya akan itu? Akan hidupmu saudara? Kau percaya saudara? Situasi hidupmu yang tidak baik-baik saja Tuhan punya rencana saudara. Kalau kau percaya, kau imani, maka jadilah apa yang menjadi imanmu saudara. Sama seperti Bapak ini saudara. Kalau kami dengar kesaksiannya, kami merinding saudara. Karena begitu dahsyatnya. Dan Tuhan memilih orang tersebut. Kasih pencobaan pun juga tidak pernah melebihi kekuatannya. Semua ada level-level ya saudara. Kalau engkau saat ini dicobai atau diizinkan Tuhan dalam ekonomi diporak-porandakan, Tuhan pasti akan memberkati engkau dalam segala ekonomimu saudara. Kalau engkau saat ini mungkin studimu tersendat, studimu sedang ada masalah, baik Tuhan mau memakai dalam studimu, engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil saudara. Dalam usaha pekerjaanmu, apapun itu, porak-porandan dalam hidupmu saudara, percayalah Tuhan berbicara melalui situasi hidupmu. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Pagi hari ini saudara, marilah kita tetap setia pada Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan. Jangan kerajinanmu menjadi kendor dalam ibadah pada Tuhan. Tetapi tetaplah setia. Maka orang akan melihat bahwa engkau menjadi orang-orang yang diberkati. Saya begitu banyak melihat orang diberkati. Jemaat yang diberkati. Yang tadinya putus asa, Tuhan kasih hal-hal yang luar biasa. Saya dikuatkan. Dan saya berikan kekuatan bagi saudara. Supaya apa? Bahwa masih ada mujizat Tuhan terjadi bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin itu firman Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang kau alami saat ini. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Bahkan Tuhan tahu apa yang kau cita-citakan saat ini, saudara. Pagi hari ini, firman berkata bahwa Tuhan bisa bekerja dalam setiap kehidupanmu. Dalam situasi tidak mengenak pun, Tuhan bekerja. Bahkan Tuhan telah menunjukkan kebaikannya tentang bangsa Israel. Bagaimana selama 40 tahun di padang gurun. Padang gurun tempat yang tidak bisa hidup oleh manusia. Tapi Tuhan bisa membuat bangsa itu hidup terpelihara. Saudara, apa menjadi tantangan hidupmu saat ini? Pergumulan ekonomimu, apapun itu. Padang gurun yang kau alami,
Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu. Tuhan tetap membimbing hidupmu, saudara. Dia hanya mau engkau tetap percaya, tetap berjalan bersama dengan Dia. Jangan kau menjadi lemah, jangan kau menjadi mundur hanya karena situasi ekonomi atau tantangan hidupmu yang melanda saat-saat ini. Tapi Tuhan mau ketika engkau mengalami hal itu, engkau tetap pegang janji Tuhan. Bahwa aku percaya Tuhan, kalau engkau telah memelihara bangsa Israel dengan mana padang gurun, engkau juga akan memelihara aku Tuhan saat ini dalam situasiku Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan mau saudara engkau mengucap syukur kepada Dia. Tuhan hanya mau kau mengatakan Tuhan kau baik, Tuhan kau dahsyat dalam hidup kami. Saudara, pagi hari ini renungkan firman Tuhan. Taruh dalam hatimu yang paling dalam. Karena Tuhan rindu ingin memulihkan hidupmu. Tuhan rindu ingin menguatkan kau. Tuhan rindu melalui firman-Nya setiap kehidupanmu Dia sertai. Dan Tuhan berkata, aku adalah Bapa yang baik. Seorang Bapa yang baik tidak akan pernah membiarkan anaknya sengsara. Tidak akan pernah membiarkan anaknya jatuh. Tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Bapa yang baik adalah Bapa yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Walau kita melihat mungkin tidak pasti, mungkin mustahil, tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Haleluya, tak pernah berakhir. Haleluya. Berakhir kasih setiamu, amin, selalu nyata, amin, dalam oh, hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Oh, haleluya. Yesusku, kau segalanya. Oh, kau segalanya bagi kami Tuhan. Yesusku, kau segalanya. Saudara, saya rindu ingin mendoakan engkau. Saudara, taruh tanganmu di dada saudara saat ini, hari ini. Saya rindu Tuhan melawat engkau pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan Yesus, kau melihat anak-anakmu yang menaruh tangannya di dada Tuhan. Tuhan tahu setiap keluh kesah mereka. Tuhan tahu kondisi mereka. Tuhan tahu kedalaman hati mereka. Tuhan, kau kuatkan mereka semua Tuhan. Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan mereka saudara. Tuhan yang akan memegang tangannya. Jangan biarkan mereka jatuh Tuhan. Tapi kau topang dengan tanganmu yang kuat, yang dahsyat. Dan biarlah Tuhan, dalam setiap tantangan hidupnya, Tuhan hadir. Tuhan menguatkan, memulihkan. Tuhan berkati mereka yang bekerja. Tuhan berkati mereka yang berusaha. Tuhan berkati mereka yang saat ini yang sekolah studi. Tuhan mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Karena kami percaya firman-Mu berkata, aku mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan tidak mustahil bagi Tuhan untuk melakukannya semua itu dalam hidupmu saudara. Tuhan berkati mereka semua pagi hari ini Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah-limpah dari surga turun atas hidup mereka Bapa. Dan biar ada sejahtera sukacita Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Hidup mereka semua Tuhan boleh bertumbuh, berakar dalam Engkau Tuhan. Dan biarkan Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi rumah tangganya. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan orang melihat bahwa kami yang hadir malam hari ini adalah anak-anak Tuhan yang dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Jadikan selalu berkat Tuhan bagi kiri kanan depan dan belakang Tuhan.
Sehingga gereja ini Tuhan boleh menampung banyak jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, tinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jika engkau merenungkan Taurat Allah siang dan malam, engkau seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Jika engkau memperkatakan firman Tuhan, maka perjalananmu jadikan beruntung. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Tuhan Yesus berfirman demikian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah apa yang kau terima dari Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan